Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Asnarizky Nurfadila dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia saya. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah resensi novel yang berjudul Matahari karya dari Terelie. Buku yang saya bahas kali ini berjudul Matahari yang kategorinya merupakan jenis novel karya Terelie. Buku ini dicetak oleh PT Gramedia Pustaka pada tahun 2016. Tepatnya, buku ini merupakan cetakan kedua yang diproduksi pada bulan Agustus di Jakarta tahun 2016. Buku ini berjumlah 400 halaman dan harganya sekitar Rp90.000. Darwis Terelie adalah novelis berbakat yang tak asing lagi namanya di jagat sastrawan Indonesia. Terelie merupakan nama pena dari Darwis Terelie, yang dimana nama pena tersebut diambil dari bahasa India yang artinya untukmu. Darwis Terelie membuat buku yang sederhana dan berisi tentang kisah kehidupan. Hal tersebutlah yang membuat buku karangannya menjadi bestseller dan dikagumi oleh berbagai macam kalangan. Terelie lahir pada tanggal 21 Mei tahun 1979 di Sumatera. Ia mengenyam pendidikan di SDN 2, kemudian ia melanjutkan sekolah di SMPN 2 Kikim Timur di Sumatera Selatan. Setelah ia melanjutkan jenjang pendidikannya di SMPN 2 Kikim Timur di Sumatera Selatan, ia melanjutkan jenjang pendidikannya di SMUN 2 Lampung. Kemudian, ia berkuliah di Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia. Setelah menyelesaikan jenjang pendidikannya, Terelie kemudian mempersunting seorang gadis muslimah cantik yang bernama Rizky Amelia. Buku ini dibuat untuk melanjutkan kisah petualangan Ali, Raid, dan Sally pada buku sebelumnya yaitu Bumi dan Bulan. Selain itu juga, buku ini merupakan ungkapan imajinasi Terelie yang dituangkan dalam bentuk novel. Dan pembaca diharapkan dapat menikmati jalan cerita dalam novel Matahari ini. Buku ini merupakan kisah petualangan dari Ali, Raid, dan Sally yang akan pergi ke Klan Bintang menggunakan pesawat kapsul buatan Ali yang diberi nama Ili Volume 2. Tetapi dalam perjalanan kali ini mereka harus melewati lorong kuno yang di dalamnya berisi berbagai macam bahaya yang harus mereka hadapi. Sesampainya mereka di Padang Kristal, mereka ditangkap oleh penjaga lembah karena mereka dianggap sebagai penyusup. Kemudian mereka dibawa ke Lembah Hijau. Mereka mendapatkan ancaman dari pengadilan Klan Bintang karena mereka memiliki kekuatan. Tetapi, mereka berhasil kabur dan mereka menuju ke tempat arsitektur Klan Bintang yang bernama Mer. Sesampainya di tempat Mer menunjukkan blueprint kota kepada Ali, Raid, dan Sally. Kemudian, mereka pergi ke kota dan pergi ke ruang Dewan Sekretaris Kota untuk mengambil buku kehidupan milik Raid yang dicuri. Namun, ketika telah berhasil mengambil buku kehidupan milik Raid, mereka bertiga tertangkap oleh para penjaga kota. Berkat motivasi dari Ali, Raid berhasil menemukan kekuatan yang dapat membebaskan mereka dari tawanan para penjaga kota. Perpisahan pun terjadi ketika buku kehidupan milik Raid terbuka. Ali, Raid, dan Sally kemudian pergi ke klan permukaan untuk bertemu para sang pemilik kekuatan. Kelebihan dari buku ini adalah buku ini dapat diikuti oleh para pembaca yang belum membaca novel-novel sebelumnya. Selain itu juga, buku ini berisikan informasi tentang bentuk dan fisiologi bumi dan berbagai macam binatang. Sedangkan kekurangannya adalah bagian awal dan akhir dari cerita ini dibuat menggantung. Pada bagian awal, bagi yang belum membaca novel-novel sebelumnya dibuat bertanya tentang kejadian apa yang terjadi di Klan Matahari. Sedangkan, pada bagian akhir dari buku ini, dituliskan bahwa kisah selanjutnya akan berlanjut di novel Bintang. Novel ini sangat menarik karena berisi petualangan yang sangat mendebarkan dengan menggunakan teknologi yang canggih. Novel ini juga mengajarkan kita untuk tetap berjuang hingga akhir, jangan pernah menyerah, dan jangan pernah meninggalkan sahabat kita bagaimanapun kondisinya. Sekian resensi novel Matahari yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.